Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita bersama-sama akan merenungkan kebenaran firman Tuhan, dan mari kita mengawalinya dengan berdoa. Bapa kami yang di sorga, kami dapat mendengarkan akan kebenaran firman Tuhan pada hari ini, bukanlah karena hidup kami dan diri kami ini lebih baik daripada orang lain. Kami dapat mendengarkan kebenaran-Mu karena kemurahan hati Tuhan yang terus membimbing kami untuk memiliki kehidupan dan kehendak diri yang semakin selaras dengan kehendak Tuhan. Pimpinlah perenungan firman Tuhan ini dari awal hingga selesai. Jadikanlah kami menjadi pelaku firman-Mu. Demi Kristus Tuhan kami telah berdoa. Amin. Mari kita melihat akan kitab Matius pasal 16 ayat 21 hingga ayat yang ke-24. Matius pasal 16 ayat 21 hingga ayat yang ke-24 berbunyi demikian. Sejak waktu itu, Yesus mulai menyatakan kepada murid-muridnya bahwa ia harus pergi ke Yerusalem dan menanggung banyak penderitaan dari pihak tua-tua, imam-imam kepala, dan ahli-ahli Taurat, lalu dibunuh dan dibangkitkan pada hari ketiga. Tetapi Petrus menarik Yesus ke samping dan menegur dia. Katanya, "Tuhan, kiranya Allah menjauhkan hal itu. Hal itu sekali-kali takkan menimpa Engkau." Maka Yesus berpaling dan berkata kepada Petrus, "Enyalah iblis, engkau suatu batu sandungan bagiku, sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah, melainkan apa yang dipikirkan manusia." Lalu Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya, dan mengikut aku." Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita sebagai orang tua yang dikaruniai anak, pasti paham betul bahwa dalam hal kita mendidik ataupun membesarkan anak, tidaklah sembarangan, perlu tahapan, perlu bertahap, perlu jeli memperhatikan usia, serta konten apa saja yang hendak diajarkan. Pelan-pelan diajar berdoa, mulai diajarkan membaca, menulis, berhitung, yang kita kenal dengan calistung itu ya. Knowledge tentang seks dan pacaran, mungkin kalau sudah beranjak remaja, dan beberapa prinsip ataupun filosofi hidup lainnya. Jadi di dalam kita mendidik ataupun membesarkan anak, semuanya ada tahapan, ada timingnya. Kita mesti sabar, tidak tergesa-gesa atau tidak potong kompas. Sebab bila kita potong kompas ataupun lompati tahapan, hanyalah menjadikan anak-anak kita tidak mampu menyerap dengan baik apa yang hendak kita ajarkan kepada mereka. Misalnya saja anak baru 3 bulan lalu dipaksa calistung. Yang mana bisa? Lagian baru usia 3 bulan. Dan sebenarnya zaman sekarang sangatlah mudah bagi kita menemukan artikel ataupun buku tentang cara ataupun tahapan di dalam mendidik anak-anak. Nah, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, yang saya mau katakan, Yesus pun sangatlah memperhatikan tahapan atau timing dikala ia mendidik atau membimbing para muridnya. Tadi diawali dengan frase, "sejak waktu itu." Artinya, setelah Yesus mengajarkan mata kuliah, saya sebut dengan mata kuliah begitu ya. Mata kuliah ayat 13 hingga ayat yang ke-26 tentang Yesus adalah Mesias anak Allah yang hidup. Maka dengan segera ia menyampaikan mata kuliah lanjutan mengenai PKK. Ibu-ibu pasti tahu ya PKK, pemberdayaan kesejahteraan keluarga. Tapi PKK yang diajarkan oleh Yesus di sini yaitu penderitaannya, kematiannya, dan kebangkitan. Jadi kita singkat PKK supaya kita mudah mengingat. Jadi PKK ini, penderitaan, kematian, dan kebangkitan Kristus disampaikan oleh Yesus setelah pengakuan Petrus yang famous itu ya. Sampai kemudian Yesus memujinya.
Berbahagialah engkau Simon bin Yunus, sebab bukan manusia yang menyatakan itu kepadamu, tetapi Bapa-Ku yang di sorga. Nah, saudara-saudara, kalau Yesus yang maha tahu serta yang empunya kuasa saja sangat memperhatikan tahapan pengajarannya dan siapa yang diajar tentunya, apalagi gereja, apalagi pemimpin-pemimpin masa kini, apalagi kita hari ini, saudara, sangatlah penting bagi kita memperhatikan akan tahapan di dalam mengajar jemaat. Kira-kira saat saya masih semester 4 atau semester 5 dan baru hangat-hangatnya belajar tentang providensia Allah, providence of God, maka ketika saya praktek 2 bulan, saya pun mengajarkan akan hal itu kepada jemaat yang sebenarnya setelah saya evaluasi secara pribadi, jemaat belumlah siap untuk mengecap pengajaran tersebut. Saya terlalu asik dengan diri sendiri sampai lupa dengan tahapan pengajaran gereja tersebut, serta siapa sebenarnya orang-orang yang sedang saya hadapi. Ya, satu pengalaman yang sungguh berharga pada waktu itu, yang sekaligus mengingatkan saya agar berhati-hati dalam mendaratkan ataupun di dalam memberikan pengajaran, khususnya pengajaran-pengajaran yang tergolong sukar atau keras yang terdapat di dalam Alkitab. Jadi, setelah para murid mendapatkan pengajaran akan Mesias adalah anak Allah yang hidup, maka Yesus melanjutkan mengenai apa yang bakal terjadi kepada Mesias, kepada dirinya, yaitu PKK tadi, penderitaan, kematian, dan kebangkitannya. Namun apa yang terjadi? Baru saja Yesus menyudahi penyampaiannya tentang apa yang bakal terjadi dengan perjalanannya ke Yerusalem itu, maka dengan spontan Petrus menarik Yesus ke samping dan berbalik menegur Yesus. Katanya, "Tuhan, kiranya Allah menjauhkan hal itu. Hal itu sekali-kali tidak akan menimpa engkau." Dan sepertinya spontanitas Petrus itu terlihat keren, bijak, dan penuh kasih kepada gurunya. Namun ayat 23 membongkar hal itu bagi kita, bahkan bagi kekristenan kita dalam sepanjang masa. Yesus berkata, "Enyalah iblis, engkau suatu batu sandungan bagiku, sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah, melainkan apa yang dipikirkan manusia." Jadi bisa simpulkan sendiri, kalau ini tidak serius, tak mungkin Tuhan sampai mengecam dan mengidentifikasi Petrusnya dengan setan atau iblis. Wah, ini keras banget, saudara. Mestinya kecaman ini cocok untuk teroris, pembunuh, pengedar narkoba, dan banyak penjahat lainnya. Tetapi justru hal ini ditujukan kepada Petrus yang sebelumnya sempat bawa-bawa nama Allah. Tuhan, kiranya Allah menjauhkan hal itu. Hal itu sekali-kali takkan menimpa engkau. Kiranya Allah menjauhkan hal itu. Jadi jangan kita berpikir kalau sudah sebut nama Tuhan, kalau sudah catut nama Tuhan, maka apa yang kita perbuat otomatis benar. Tidak, saudara-saudara. Kalau begitu, apa-apa tinggal sebut nama Tuhan, ya pasti benar. Misalnya saja orang memakai narkoba lalu berdoa, "Tuhan Yesus, terima kasih atas narkoba ini. Amin." Apa begitu? Ya enggak lah, saudara-saudara. Saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan, Petrus dikecam karena motivasinya tidak jauh berbeda dengan pikiran setan. Inginkan Yesus dapat mahkota tanpa salib. Jadi sebenarnya di sini Petrus bukan dirasuk oleh setan. Yesus memang mengecam, Yesus memang marah, tetapi bukan sedang menengking roh jahat.
Versi Inggrisnya rata-rata menerjemahkan dengan "Get behind me, Satan". Jadi Yesus bukan menengking roh jahat, tetapi saudara-saudara, ini adalah semacam identifikasi, karena saudara-saudara, apa yang dipikirkan oleh Petrus itu tidak jauh berbeda dengan apa yang menjadi pikiran setan. Inginkan Yesus dapat mahkota tanpa salib. Maunya Yesus langsung menang tanpa melalui suffering ataupun penderitaan. Petrus dikecam karena motivasinya syarat dengan kenyamanan diri. Karena motivasinya syarat dengan kenyamanan politis pada masa itu. Yang kita tahu, saudara, bahwa di sana pada zaman itu orang-orang itu berharap Israel bebas dari penjajahan Romawi. Petrus dikecam karena motivasinya, karena pemikirannya bertentangan dengan kehendak Allah bagi Yesus untuk menempuh Via Dolorosa demi menyelamatkan umat manusia. Itulah sebabnya sampai Yesus menyebutnya pula dengan batu sandungan. Bahasa Yunaninya itu skandalon, perangkap binatang. Berarti kalau kita mengikuti artian secara letterlek, saudara, berarti bisa dikatakan engkau menjadi perangkap, engkau menjadi jebakan bagiku, Petrus. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, penafsir Alkitab Matthew Henry sampai berkata begini: orang-orang yang menghalangi kita untuk melakukan sesuatu atau menderita bagi Allah ketika kita dipanggil untuk itu, apapun dan siapapun orang-orang itu, mereka adalah iblis-iblis, musuh-musuh kita. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, Petrus dikecam karena motivasinya, pemikirannya sungguh bertentangan dengan kehendak Allah bagi Yesus untuk menempuh Via Dolorosa, penderitaan menuju salib. Saudara, bagaimana dengan kita? Bagaimana dengan kita seandainya ada pemikiran-pemikiran kita yang kita sadar betul tidak cocok dengan firman Tuhan? Ya, sadar betul. Ya, kita ngerti betul itu tidak cocok dengan firman Tuhan. Apakah kita akan tetap tabrak ataukah berusaha menundukkan diri kepada firman Tuhan? Sebut satu contoh, misalnya tentang pengampunan. Kita pikir-pikir, kita timbang-timbang, wah, kalau saya memaafkan, kalau mengampuni dia, yang sana yang enak, situ yang senang, situ yang happy-happy, di sini yang rugi, sini yang sesek. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, bila bertemu dengan konflik internal yang seperti itu, maukah kita tetap tunduk kepada firman Tuhan? Silakan jawab dalam hati masing-masing. Dan yang terakhir, ayat 24. Lalu Yesus berkata kepada murid-muridnya, setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya, dan mengikut aku. Menyangkal diri, memikul salib, mengikut Yesus. Semua diawali dengan M. Ini 3M, saudara. Sama dengan prokes COVID-19. Tetapi ini adalah prokes rohani. Dan bila kita membedah ketiga-tiganya, menyangkal diri, memikul salib, mengikut Yesus, maka kita harus akui 3M ini memerlukan hikmat dan perjuangan. Yang pertama, menyangkal diri. Itu bisa berarti rela berkata tidak kepada keinginan diri dan ya kepada kehendak Allah. Kalau sekali atau 2 kali mah gampang. Tetapi ini adalah hari demi hari dan sepanjang hidup. Bukankah kita membutuhkan hikmat dan perlu berjuang? Memikul salib
Itu artinya bertanggung jawab, bahkan rela menderita demi Kristus, demi Injil. Jadi sebenarnya memikul salib itu ada kesadaran dan kerelaan menderita demi Kristus, memuliakan Kristus dan memberkati sesama. Dan yang terakhir, mengikut Yesus. Itu artinya kita mesti taat dan setia kemanapun Tuhan pimpin kita. Kemana saja ku telah setia. Saudara mudah menyanyikan lagu yang seperti itu, bukan? Tapi jangan-jangan hanya di bibir kita, tidak di dalam kehendak kita dan perbuatan kita. Tapi kalau mengikut Yesus, artinya taat dan setia kemanapun Tuhan kan pimpin kita. Amin. Dengan prokes rohani 3M ini, menyangkal diri, memikul salib, mengikut Yesus, maka inilah yang menjadikan hidup kita sesungguhnya berarti. Di satu sisi kita akan mempermalukan setan, tapi di satu sisi kita akan mempermuliakan Kristus sekarang hingga kedatangannya yang kedua kali dan bahkan selamanya. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih atas firman-Mu kepada kami hari ini. Kami menyadari kami seringkali berbuat yang tidak benar. Kami lebih menuruti pikiran-pikiran ataupun konsep kami daripada kami tunduk kepada firman Tuhan dan kehendak-Mu. Tuhan, ampunilah kami. Dan kami mau bangkit demi untuk tunduk kepada apa yang menjadi kehendak-Mu bagi kami. Terima kasih atas penderitaan-Mu, kematian-Mu yang menyelamatkan kami. Terima kasih. Kami mau kembali untuk berkomitmen, menyangkal diri, memikul salib, serta mengikut-Mu dari sekarang sampai selama-lamanya. Dengarlah doa kami dalam nama Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami berdoa. Amin.